Kalau lo punya rambut yang tipis dan jidat yang lebar, kayaknya cocok banget lo nonton video ini. Karena gue akan tunjukin kayak gimana cara gue potong di rambut yang tipis teman-teman dan jidatnya yang lebar. Terus kalau lo memang mau nyukurin model rambut, tipikal rambut seperti ini, cocok banget kalau lo nyimak video ini. Yuk. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara tentunya. Oke? Jadi gue diri pakai I, bukan pakai I. Mau nunjukin nih kayak gimana langkah-langkahnya. Nah, yang kayak gue bilang tadi, rambutnya tipis, jidatnya lebar, cekung ke dalam. Benar gak sih? Sebetulnya bukan, yang pertama adalah bukan dicari model rambut apa yang cocok ya. Biasanya mungkin ada masalah di lo nggak pede di dahinya, atau lo nggak pede di tipis rambutnya, jadi lo bingung untuk nentuin gaya rambut apa yang cocok. Nah, untuk memilihnya adalah masalahnya di sini adalah jidat yang lebar. Lo nggak pede untuk terlihat dahi yang lebar teman-teman, jadi pilihlah gaya rambut yang dapat menutupi gaya rambutnya. Nah, kali ini customer gue kali ini yang punya jidat lumayan lebar, gue potong dengan gaya rambut modelnya tublok teman-teman. Tapi di sisi lain dia butuh rambut yang rapi untuk ke kantor, untuk menunjang karirnya, untuk kebutuhan pekerjaannya. Jadi dengan struktur dahi yang lebar dan kebutuhan rambut yang rapi, akhirnya kali ini gue buat tublok haircut teman-teman. Dan langkahnya adalah yang pertama tadi udah gue parting, gue pisahin rambut bagian atas dengan rambut bagian bawah. Terus gue potong atau gue pendekin rambut bagian samping sama belakangnya. Nah, kali ini langsung gue pakai guard nomor 3 teman-teman. Oke, guard nomor 3 untuk bagian samping dan belakangnya. Kenapa guard nomor 3? Ini kan tipis ya. Nah, jadi gini teman-teman, karena rambutnya tipis, kalau bagian samping dan belakangnya dibiarin sedikit tebal, itu nggak akan mensupport rambutnya yang tipis teman-teman. Artinya gini, kalau dibiarkan rambut bagian samping dan belakangnya tebal, rambut bagian atasnya yang tipis itu tidak tersupport, artinya tidak terekspos ketebalannya. Makanya untuk mengkamuflasekan rambut bagian atas yang tipis, untuk bagian samping dan belakangnya gue buat pendek. Makanya gue mulai pakai guard nomor 3 tadi teman-teman untuk bagian samping dan belakangnya. Terus tinggal gue buat sedikit gradasi. Ingat, sedikit gradasi aja ya, karena tipisnya itu bukan yang tipis banget atau sampai habis. Ini supaya ada gap, ada perbedaan antara bagian samping dan atas. Dan gue pengen mengekspos rambut bagian atasnya yang tipis itu, supaya ada kesan tampak lebih lebat atau tebal teman-teman. Makanya bagian samping dan belakangnya gue buat sedikit agak tipis. Ingat, sedikit agak tipis, bukan yang tipis atau sampai habis ya teman-teman ya. Karena ini berhubungan dengan struktur dahinya yang lebar. Nah, makanya seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan paham ya. Masih ngomongin rambut yang tipis dan jidat yang lebar teman-teman. Jadi buat kalian, jangan terlalu menyalahkan jidatmu, jangan terlalu menyalahkan rambutmu yang tipis. Cukup kita cari model apa sih yang cocok. Makanya ini akan berhubungan dengan tingkat kepercayaan diri teman-teman.
Jadi jangan menganggap bahwa dahi yang lebar itu adalah sebuah masalah besar. Jangan menganggap rambut yang tipis itu adalah masalah besar juga. Ini akan menjadi pondasi tingkat kepercayaan diri kita. Artinya biasa-biasa aja. Jangan terlalu merisaukan hal tersebut kalau lo memiliki dua hal ini. Artinya rambut yang tipis dan rambut yang tipis dan dahi yang lebar ya teman-teman. Tinggal kita cari solusinya. Nah, solusinya adalah kalau lo jidatnya nggak pengen terlalu terekspos, pilihlah gaya rambut yang arahnya ke depan, yang dapat menutupi dahimu yang lebar. Atau jangan biarkan terlalu panjang rambut bagian atasmu, supaya nanti waktu styling kita bisa buat bervolume. Ingat ya, kita bisa membooster volume atau volume rambut bagian atasnya. Nah, makanya kali ini gue buat bagian samping sama belakangnya gue buat sedikit agak tipis. Ingat ya, sedikit agak tipis, bukan yang tipis banget atau sampai habis. Alright. Oke teman-teman, jadi udah sampai rambut bagian samping sama belakangnya yang gue buat sedikit agak gradasi. Nah ingat teman-teman, di sini gue buat nggak terlalu tipis atau habis banget ya. Kenapa? Karena ini akan berhubungan dengan terekspos atau tidaknya dahi kalian. Ya kayak gue salah satu contoh yang memiliki dahi yang lebar teman-teman dan rambut yang tipis. Tapi gue merasa dahi atau rambut yang tipis itu bukan suatu masalah yang besar teman-teman. Gue menganggap itu adalah anugerah dari sang pencipta teman-teman. Jadi gue harap buat kalian jangan merasa berkecil hati yang memiliki dahi yang lebar dan rambut yang tipis. Karena masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah kira-kira rambut atau gaya rambut apa ya yang cocok untuk dahi yang lebar dan rambut yang tipis. Nah inilah salah satunya yang gue rekomendasikan buat kalian yang memiliki dahi yang lebar dan rambut yang tipis. Nah kali ini gue buat two block haircut. Kenapa? Karena gaya rambut ini kan natanya tuh ke arah ke depan ya. Nah secara otomatis rambut yang ke arah depan itu bisa menutupi atau mengkamuflasekan jidat lo yang lebar. Kalau lo memang nggak pede dengan jidat lo yang lebar itu. Nah jadi tinggal kayak gitu aja sih. Yang penting lo tetap pede dan percaya diri. Nah itu mah sama aja.
Bagian samping sama belakangnya udah gue potong, gue tipisin, agak tipis tapi nggak yang sampai habis gitu. Nah sekarang tinggal gue potong rambut bagian atasnya. Nah untuk rambut bagian atasnya kita perlu tahu idealnya atau secukupnya. Nah karena rambut yang tipis dan lemes kayak gini, otomatis lo pengen terlihat lebih tebal dan bervolume kan. Nah kalau lo biarkan rambutnya terlalu panjang, otomatis untuk ngebuat volumenya itu terlalu berat, atau ya lo akan susah kalau rambut tipis lo biarkan panjang dan lo pengen bervolume. Kenapa susah? Karena batang rambut yang panjang itu akan cenderung lebih lepek teman-teman, akan cenderung lebih kempes. Beda dengan kalau ukurannya ideal. Kayak salah satu contohnya adalah kali ini yang gue buat two block haircut. Bang, apa dong patokannya? Itu rambut nggak kepanjangan atau nggak kependekan? Gini aja simpelnya adalah waktu dikedepanin itu nggak kena mata teman-teman. Jadi lo nggak akan terganggu dengan gaya rambut lo, bener gak sih? Kalau gaya rambutnya dikedepanin terus nutupin mata, lah nanti ketutupan dong kalau ngelihat. Jadi patokannya kayak gitu aja sih. Minimal alis lah, sedikit di atas alis, jangan terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi itu nggak akan berpengaruh untuk nutupin jidatnya, bener nggak? Tapi kalau terlalu panjang juga kita akan susah buat volumenya teman-teman, atau volume, jadi nggak akan terkesan lebih tebal. Gitu aja sih untuk tipikal rambut seperti ini. Jadi jangan biarkan rambutmu terlalu panjang kalau lo punya tipikal rambut yang tipis. Beda dengan gue punya rambut yang tipis dan jidat lebar, tapi gue nggak merasakan itu hal sebuah masalah. Jadi kan ini berbeda konteksnya ya. Kalau lo kan ada aja orang yang nggak pede dengan dahinya atau merasa rambutnya itu tipis, itu kayak gimana caranya? Jadi ya kayak gitu tadi yang gue bilang, jangan biarkan terlalu panjang, terus samping sama belakangnya juga ditipisin tapi jangan sampai habis teman-teman. Supaya kalau dikebelakangin itu tidak menambah area atau perluasan bentuk wajah teman-teman ya. Karena kalau bagian sampingnya itu terlihat kulit, otomatis itu akan menambah area wajah teman-teman, dan tentunya akan menambah area dahi juga. Nah makanya untuk bagian sampingnya gue sarankan tidak terlalu tipis. Pokoknya dengan langkah-langkah yang gue lakukan ini, langkah-langkah gue nyukur, lo pasti udah paham deh yang udah lama gabung di channel gue, bener gak? Langkah-langkahnya gak jauh beda seperti biasanya ya. Dipendekin, terus buat gradasi, terus waktu motong rambut bagian atas tinggal gue section aja. Nah makanya di video ini gue nggak terlalu detail jelasin langkah-langkah yang gue lakukan, karena gue berpikir buat kalian yang sering nonton video gue pasti sudah paham dengan langkah-langkah gue. Nah ini nih yang baru gabung di channel gue atau di video gue kali ini mungkin belum terlalu paham langkah-langkahnya. Makanya dengan ini gue menyarankan ke kalian untuk nonton video-video gue yang lain ya, bener gak? Supaya kalian lebih memahami lah ya. Tapi ingat teman-teman, gue harus tetap mengingatkan bahwa ini tidak ada niat sedikit pun untuk mengajari atau menggurui ya teman-teman ya. Di sini hanya kita share, terutama gue men-share langkah-langkah gue mencukur, yang artinya langkah-langkah ini bukanlah langkah yang terbaik atau terbenar. Setidaknya inilah langkah-langkah yang biasa gue lakukan. Nah gue sendiri sudah mendapatkan manfaatnya untuk share ini teman-teman. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat kalian. Nah jadi di sini bisa dong kita sama-sama belajar. Lo kasih saran ke gue, kritik ke gue, dan gue akan mengambil pelajaran dari hal tersebut. Ya gak? Jadi buat kalian yang baru gabung di video gue atau di channel gue kali ini, ya ketik aja tombol subscribe-nya. Kenapa? Kalau lo ketik tombol subscribe dan tombol loncengnya, lo akan dapetin notifikasi postingan terbaru gue. Nah lo akan jadi orang pertama yang dapetin notifikasi tersebut. Jadi ketik tombol subscribe dan loncengnya.
Mungkin kalian agak bertanya-tanya, loh rambutnya tipis kok ditipisin? Ingat teman-teman, ini bukan nipisin sesungguhnya, dalam arti sesungguhnya ya. Gua hanya supaya lebih bertekstur untuk permukaannya. Kenapa? Karena itu penting banget supaya ini akan lebih mempermudah lagi nanti waktu gua buat stylingnya. Sorry ya agak berbelit-belit ya, belibet-belibet ya. Jadi jangan salah sangka, ini bukan nipisin sesungguhnya, tapi membuat tekstur pada rambut di area ujungnya. Supaya apa? Supaya nanti waktu styling dibuat volume itu akan lebih maksimal dan lebih mudah. Makanya gua tipisin pakai gunting sasak, tapi hanya di bagian ujung-ujungnya aja. Jadi ini nggak akan terlalu berpengaruh untuk ketebalannya atau volumenya, justru akan mensupport waktu kita membooster atau ngebuat volumenya di rambut bagian atas. Alright, oke, jadi kayak gitu teman-teman. Kira-kira langkah-langkah gue mencukur di rambut yang tipis dan jidat yang lebar. Kira-kira ada nggak masukan-masukan dari kalian? Wah bang itu harusnya begini, wah bang itu harusnya begitu. Nggak apa-apa dong, tulisin aja masukan kalian di kolom komentar. Kali ini pokoknya gue buat 2 block haircut ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya kayak gitu teman-teman. Rambut yang tipis dan jidat yang lebar itu bukanlah masalah yang besar teman-teman. Jadi jangan terlalu merisaukan hal tersebut. Itu akan mempengaruhi kepedean kalian, makanya tinggal kita cari gaya rambut apa sih yang cocok, gaya rambut apa sih yang sesuai. Udah gitu aja. Oke? Jadi sepertinya gue dipakai bukan pakai pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf nih kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan kalian, saran dan kritik juga di kolom komentar tentunya. Alright. Oke teman-teman, thank you ya and bye. Gue juga pernah motongin rambut yang tipis dan jidat yang lebar di model yang lain. Nah makanya lo ketik rekomendasi video ini, ketik ya. Alright.